Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya sehat selalu untuk kawan-kawan. Untuk yang pertama, perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Julianto dengan NIM 21020052. Saya mahasiswa semester 6 dari Politeknik Harapan Bersama Tegal. Saya berasal dari program studi D3 Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang materi yang telah diberikan Bapak Fakih Fatur Rozak tentang karakter wirausaha sukses yang telah saya rangkum dan akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apa sih karakter wirausaha sukses? Apa saja karakter wirausaha sukses? Yakni yang salah satunya adalah memiliki kreativitas tinggi, kemudian memiliki komitmen bekerja, kemudian bersikap mandiri, lalu berani mengambil resiko, bisa mengambil peluang, bermotif berprestasi yang tinggi, selalu perspektif, memiliki inovatif yang tinggi, serta punya jiwa kepemimpinan. Selain itu, karakter wirausaha sukses juga harus mampu memanage, kemudian punya keterampilan personal. Kita akan bahas satu persatu mengenai karakter wirausaha sukses yang telah disampaikan tadi. Yang pertama yakni tentang kreativitas. Apa sih kreativitas? Pada materi yang telah disampaikan, menurut Levitt kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru, thinking new thing. Oleh karena itu, secara umum, kreativitas adalah menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada, atau bisa bisa menggantikan masa lalu ataupun cara lama dengan cara yang baru. Di sini kreativitas tentunya teman-teman udah tahu. Pada intinya kreativitas itu bagaimana cara seorang wirausaha itu bisa mengimprovement produk-produk lama dengan menggantikannya dengan produk yang baru yang lebih efisien. Kemudian kita masuk pada komitmen dalam pekerjaan. Menurut Max Weber, etos kerja orang Jerman, yaitu orang Jerman itu memiliki sifat yang rasional, disiplin yang tinggi, kerja keras, berorientasi pada kesuksesan material, hemat dan bersahaja, tidak mau berfoya-foya, menabung dan investasi. Pada pernyataan Max Weber ini bisa kita artikan bahwa orang Jerman itu ketika bekerja itu memiliki etos-etos yang sangat baik, seperti rasional, disiplinnya tinggi. Itu merupakan prinsip-prinsip dasar ketika kita ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses. Karena ketika kita tidak membatasi diri untuk kesenangan kita, maka kita akan ibaratnya kebablasan. Maka dari itu kita harus bisa mendalami apa etos kerja dari orang Jerman itu. Orang Jerman itu tidak akan berfoya-foya selama dia itu belum berhasil. Kemudian selain itu di Jepang juga ada istilah Bushido, yaitu etos kerja para samurai Jepang, perpaduan antara Shintoisme dan Zen Buddhisme, yang dikenal sebagai istilah dasar budaya kerja bangsa Jepang. Kalian sendiri pasti sudah mengerti bagaimana orang Jepang ketika melakukan sebuah pekerjaan, dia itu bekerja keras tanpa kenal lelah. Tujuannya yaitu untuk mengharapkan hasil yang dia inginkan. Itu juga sangat baik ketika kita seorang wirausahawan bisa mengaplikasikan sebuah istilah dari Jepang tersebut untuk ke diri kita, untuk sebagai pakem-pakem kita agar bisa membatasi diri. Kemudian kita masuk pada pembahasan karakter mandiri. Seorang wirausaha dituntut untuk selalu menciptakan hal baru dengan mengkoordinasikan teknologi, pengetahuan, cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih efisien, serta memperbaiki produk dan jasa yang telah ada atau ketinggalan zaman. Seorang wirausaha harus dituntut mandiri untuk menciptakan hal baru atau memiliki pandangan baru untuk menciptakan sebuah inovasi yang baik dari produk yang lama ataupun ketinggalan zaman, diimprovisasi seperti yang sudah disampaikan pada karakter yang pertama, yaitu kreativitas. Kemudian kita masuk pada karakter yang keempat, yaitu berani menghadapi resiko. Menurut Richard St. Leon pada abad ke-18,
Dia itu mengatakan bahwa wirausaha adalah seorang yang menanggung resiko. Artinya, seorang wirausaha itu orang yang berani mengambil resiko untuk keberhasilan dalam usahanya. Resiko tersebut antara lain yang pertama yaitu daya tarik setiap alternatif, yang kedua ada kesediaan untuk rugi, yang ketiga ada kemungkinan relatif untuk sukses atau gagal. Untuk menghadapi resiko di atas diperlukan kemampuan seperti keyakinan pada diri sendiri, kemudian kesediaan untuk menggunakan kemampuan dalam mencari peluang dan kemungkinan memperoleh keuntungan, kemudian kemampuan untuk menilai situasi resiko secara realistis. Jadi pada intinya seorang wirausaha itu berani mengambil resiko untuk keberhasilan pada usahanya. Kemudian aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pengambilan resiko ini, bagaimana seorang wirausahawan itu memiliki sifat yang percaya diri, kemudian kemampuan untuk menilai situasi dan kondisi secara realistis, kemudian mengaplikasikannya untuk menjalankan sebuah usahanya. Kemudian kita masuk pada pembahasan kelima, karakter motif berprestasi tinggi. Motif berprestasi tinggi ialah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai hal yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Pada motif berprestasi ialah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat. Artinya bagaimana kita harus memiliki jiwa-jiwa bersaing agar kita mendapatkan yang terbaik. Itu tujuannya untuk mencapai hasil yang kita harapkan. Kemudian kita masuk pada pembahasan karakter berspektif atau berpandangan. Menurut Suryana pada tahun 2003 mengatakan, orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Karena memiliki pandangan jauh ke masa depan, maka ia akan selalu berusaha untuk berkarya dan berkarsa. Pada seorang wirausaha itu harus memiliki jiwa atau perspektif yang beda dari orang lain. Tujuannya untuk apa? Perspektif ini adalah pandangan kita untuk melihat peluang. Kalau seorang wirausaha tidak pandai melihat peluang, maka pastinya produk yang dihasilkan dari seorang wirausaha tersebut tidak dilirik karena tidak sesuai dengan pasaran yang dibutuhkan pada masyarakat sekarang ini. Kemudian kita masuk pada karakter berinovatif tinggi. Menurut Poppy King, wirausaha muda dari Australia, ada 3 hal yang selalu dihadapi wirausaha dalam bidang apapun, yakni obstacle, hambatan. Seperti yang sudah tadi dibahas, seorang wirausaha pasti berani mengambil resiko. Resiko tersebut bisa berupa hambatan. Kemudian hardship, kesulitan. Seorang wirausaha itu bagaimanapun caranya bisa menciptakan hal-hal yang baru, walaupun itu dia tidak tahu secara detail bagaimana dia mencari ilmunya, mencari pengetahuan tentang usaha yang akan dibangun. Dia itu harus berusaha, harus bekerja keras. Kemudian very rewarding life, imbalan atau bagi hasil kehidupan yang memuaskan. Jadi ketika sudah pada usahanya itu berhasil, maka seorang wirausaha itu akan mendapatkan imbalan ataupun yang sudah dicita-citakan dari awal dia merancang sebuah usaha. Kemudian karakter selalu mencari peluang. Esensi kewirausahaan adalah tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau pelayanan yang baik pada pelanggan dan masyarakat. Cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan serta mental untuk merealisasikan tanggapan positif tersebut. Selalu mencari peluang. Bagaimana seorang wirausaha itu ketika sudah berkecimpung di dalam dunia usaha dan ada sebuah peluang yang baru, pastinya seorang wirausaha itu akan mengambil peluang tersebut, entah dalam bisnisnya ataupun jika dia ingin memperlebar usahanya, maka dia harus pandai-pandai mencari peluang. Kemudian kita masuk pada karakter wirausaha
memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausaha yang memiliki sifat kepemimpinan, ia akan selalu ingin tampil beda lebih dahulu dan lebih menonjol. Ini berhubungan dengan karakter wirausaha motif berprestasi tinggi. Artinya, dia itu memiliki jiwa yang tidak ingin kalah dari orang lain. Dia percaya pada kemampuannya untuk bisa mengambil peluang itu dengan cepat dan merealisasikannya sehingga tercipta sebuah hasil dari berusaha itu yang baik. Kemudian karakter mampu memanajerial. Salah satu jiwa kewirausahaan yang harus dimulai seorang wirausaha adalah mampu memanajemen usaha yang digelutinya. Jadi karakter yang tidak kalah penting pada seorang wirausaha adalah bagaimana pribadi seseorang itu bisa memanage entah itu keluar masuknya barang atau pengeluaran ataupun barang yang dibutuhkan pada saat proses dan sisa. Itu seorang wirausaha harus mampu memanajemen semua yang berhubungan dengan usaha yang digelutinya. Kemudian kita masuk pada karakter wirausaha yang mempunyai keterampilan personal. Keterampilan personal itu apa saja sih? Keterampilan personal yakni yang ada pada diri kita. Contohnya percaya diri dan mandiri yang tinggi. Seorang wirausaha dituntut memiliki rasa percaya diri bahwa dia itu mampu untuk menjalankan sebuah usaha tersebut. Kemudian mampu mengenali peluang. Artinya seorang wirausaha dituntut juga untuk paham peluang yang ada di sekarang ini, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang akan diambil untuk menjalankan sebuah usahanya. Kemudian mampu bekerja keras dan tekun. Seorang wirausaha tentunya tidak boleh setengah-setengah dalam menjalankan usahanya. Dia itu harus totalitas agar usaha yang diharapkannya itu bisa berhasil dengan baik. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik. Seorang wirausaha untuk mengembangkan bisnisnya perlu komunikasi yang tinggi. Komunikasi yang baik itu diperlukan agar kita bisa menjalin relasi dengan partner-partner bisnis yang lain, agar kita bisa mengembangkan usaha kita ini. Contoh dalam skala usaha kita ini masih skala lokal, karena kita memiliki komunikasi yang baik, kita memiliki relasi yang banyak, maka kita bisa mengembangkannya bahkan sampai dunia ataupun skala internasional. Yang terakhir ini adalah mencintai usahanya, itu pasti. Karena ketika seorang wirausahawan itu tidak menyukai atau tidak mencintai tentang usahanya, maka dia tidak akan berbuat secara totalitas untuk usahanya sendiri. Kemudian kita masuk pada karakter wirausaha yang telah tadi dibahas. Masing-masing itu mempunyai definisi tersendiri. Kemudian yang terakhir adalah faktor kegagalan wirausaha. Faktor-faktor ini harus dihindari oleh seorang wirausaha. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi kegagalan seorang wirausahawan? Yang pertama yakni tidak kompeten dalam usahanya. Dia itu tidak kompeten dalam usahanya, harusnya dia itu bisa mencari detail-detail yang harus dia dapatkan, apa yang dia perlukan dalam menjalankan sebuah bisnisnya. Dia harus giat mencari ilmu dari luar, dari teman, dari siapapun, dari sosial media, dari Google. Seorang wirausahawan harus pandai-pandai mencari ilmu pengetahuan agar usahanya itu bisa berkembang dengan baik. Kemudian tidak bisa memanajemen dengan baik. Ketika seorang wirausahawan tidak bisa memanage dengan baik, maka pada usahanya itu tidak akan berjalan mulus, karena tidak ada pendataan yang real ataupun sesuai. Contoh keluar masuk barang tidak dicatat, pengeluaran tidak dicatat, pendapatan tidak dicatat, omset, itu akan kacau peraturan manajemen keuangan di usaha yang digelutinya. Kemudian perencanaannya tidak matang. Seorang wirausahawan sebelum memulai usahanya, dia itu harus menyiapkan segalanya, entah ilmu, modal, kemudian lahan ataupun yang lainnya. Itu harus dipersiapkan secara matang. Agar apa? Agar usaha yang digelutinya itu tidak stuck atau tidak terhambat. Dalam kata lain, bisa meminimalisir hambatan dalam usahanya.
kemudian tidak sungguh-sungguh dalam berusaha. Jadi seorang wirausaha tidak boleh hanya mencoba, oh saya ingin usaha ini, saya ingin usaha itu, tapi tidak dilakukan secara sungguh-sungguh dan dia itu cuma berganti-ganti usaha. Itu sangat mempengaruhi kegagalan dalam berwirausaha. Oke, itu tadi materi tentang karakter wirausaha sukses yang telah saya rangkum dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Fathul Rozak. Untuk itu saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau penjelasan saya kurang jelas dan kurang detail. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.